Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang vektor di pertemuan ke-7 ini. Ya, kali ini kita akan membahas tentang ruang vektor. Nah, apa itu ruang vektor? Ya teman-teman, jadi studi tentang vektor pada awalnya dimulai dengan menampilkan vektor sebagai ruas garis dengan tanda panah ya. Kenapa? Karena dia memiliki besaran yang merupakan besaran yang memiliki arah ya, makanya ada tanda panah. Nah, vektor-vektor di ruang R2 dan R3 dinyatakan sebagai dua tupel atau tiga tupel. Dua tupel untuk R2, nih 1, 2, nih 2 tupel. Dan 3 tupel untuk R3, 1, 2, 3. Dan dapat digambarkan secara visual sebagai ruas garis pada sistem koordinat kartesian. Nah, tapi vektor itu ternyata tidak berhenti hanya di R3, tapi juga ada ya R pangkat N ya, atau ruang ke N. Dan dinyatakan sebagai N tupel ya. Kita nggak tahu nih N tupel ini N-nya ada berapa, otomatis lebih dari 3 ya. Nah, si N tupel ini atau si vektor Rn ini disebut vektor ruang Euclidean ya, dia tidak bisa digambarkan, tidak bisa divisualkan ya, belum kegambar, belum tervisualkan seperti apa. Maka konsep vektor di ruang N dapat diperluas sehingga berbagai objek matematika dapat diperlukan sebagai vektor asalkan memenuhi sejumlah aksioma. Ya, nah, jadi ruang vektor adalah himpunan objek-objek yang dilengkapi dengan dua operasi. Apa saja operasinya? Yaitu ada operasi penjumlahan objek-objek dan operasi perkalian objek dengan skalar. Ya, ruang vektor ini ya harus memenuhi dua operasi ini. Ya, tentunya dengan aksioma tadi yang sudah terpenuhi. Nah, aksioma ruang vektor ya ada 6 aksiomanya. Yang pertama tertutup atau closure, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian skalar itu selalu menghasilkan vektor di dalam V. Jadi, untuk semua UV ya yang nantinya akan kita cek ya vektor-vektornya itu harus anggota V. Dan skalarnya dinyatakan dengan K, maka U ditambah V harus anggota V. Nah, nanti ini harus kita buktikan ya, dan K dikali U atau K dikali V dia harus anggota V. Ya, yang kedua komutatif, di mana ya ketika U dan V adalah anggota V besar, maka U ditambah V itu hasilnya harus sama dengan V ditambah U. Yang ketiga asosiatif, ya untuk semua U V anggota V, maka U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W ya. V ini berarti harus anggota V ya. Nah, kita ambil 3 contoh vektor di sini, ada U, V, dan W. Ya, nih operasinya seperti ini. Ketika U ya ditambah dengan hasil penjumlahan V dan W harus sama dengan hasil dari U dan V ditambah dengan W. Dan yang keempat adalah identitas, di mana apabila U dan V anggota V, terdapat elemen identitas vektor 0 dan skalar 1. Sehingga U ditambah 0 hasilnya harus sama dengan 0 ditambah U dan hasilnya harus U. Ya, kalau untuk perkaliannya apa? Berarti 1 ya, tadi skalarnya 1, sehingga 1 dikali U hasilnya harus U. Itu identitas. Yang kelima adalah balikan atau inverse atau negatif. Untuk semua U anggota V, terdapat balikannya atau inverse-nya apa? Min U, yang juga harus anggota V. Sedemikian, sehingga U ditambah min U itu hasilnya harus sama dengan min U ditambah U dan hasilnya pasti 0. Ketika ternyata berbeda dan hasilnya bukan 0, berarti dia tidak memenuhi syarat. Dan yang terakhir adalah distributif. Untuk semua UV, anggota V, dan KM ini adalah skalar, maka dia berlaku skalar ya, skalarnya K, dikali dengan U ditambah V sama dengan KU ditambah KV. Kemudian skalar tambah skalar ya, K tambah M dikali dengan vektor W, hasilnya adalah KW ya ditambah MW. Dan K dikali dengan M kali U, hasilnya harus KM kali U. Hasilnya harus sama dengan KM kali U ya. Nih, skalar dikali vektor, kemudian dikali skalar, hasilnya harus sama dengan skalar kali skalar dikali vektor. Nah, 6 aksioma tersebut kita jabarkan lagi melalui penerapan aksioma ya, operasi penjumlahan dan perkalian. Kita cek dulu untuk operasi penjumlahan. Misal, vektor U, vektor V, dan vektor W merupakan anggota dari ruang vektor V, dan KL ini adalah skalar anggota R bilangan real ya, boleh berapapun angkanya, asal jangan 0. Nah,
V dinamakan ruang vektor. Ya, aksioma terpenuhi dan menghasilkan teorema. Ya, aksiomanya itu terpenuhi sehingga menghasilkan teorema. Jika U dan V adalah objek-objek pada V, maka U ditambah vektor V berada pada ya V, ruang vektor V. Dan yang ini tadi apa? Aksioma tertutup atau closure. Yang kedua, vektor U ditambah vektor V sama dengan ya vektor V tambah vektor U. Ini sifat apa? Komutatif. Yang ketiga, vektor U ditambah hasil penjumlahan dari vektor V dan W sama dengan hasilnya harus sama dengan hasil penjumlahan vektor U dan V ditambah vektor W. Ini sifat asosiatif ya. Terdapat vektor 0, berarti anggotanya apa? 0, 0, 0 ya, anggotanya 0 semua, yang merupakan anggota vektor ruang. Sehingga untuk setiap vektor U anggota V berlaku U ditambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U. Dan dia apa? Identitas. Ya. Untuk setiap vektor U yang merupakan anggota V terdapat negasi ya. Nih min U ya. Nah sehingga U ditambah min U hasilnya harus sama dengan min U ditambah U dan hasilnya pasti 0 ya. Nah, untuk perkalian berarti kita lanjutkan teorema yang keenam ya. Jika K adalah skalar sebarang K anggota bilangan real. Jadi boleh angka berapapun ya asal jangan 0 ya. Dan U adalah objek sebarang pada vektor ruang V. Sehingga U itu anggota vektor ruang V. Maka skalar dikali U atau K dikali U harus merupakan anggota ruang vektor V. Ini sifat closure. Dan perkalian ya. K dikali U ditambah V, hasilnya harus sama dengan K kali U ditambah K kali V. Ini komutatif. Dan yang ketiga adalah penjumlahan skalar dikali dengan vektor, hasilnya harus sama dengan skalar dikali vektornya dulu, kemudian dijumlah dengan skalar yang lain dikali vektor. Ya, dan ini disebut asosiatif. Yang berikutnya adalah ketika skalar dikalikan dengan skalar kali U, ya kali vektor, hasilnya harus sama dengan L ya, skalar L dikali dengan skalar K dikali U, dan harus sama dengan skalarnya dulu yang kita kali, baru dikalikan dengan vektor. Nah, ini disebut dengan distributif. Dan yang ke-10 adalah identitas ya, ketika 1 dikali U harus sama dengan U. Ini V-nya bentuknya ntar U10 gitu ya. Nah, 10 hal ini harus dipenuhi nih teman-teman. Jadi kita cek nih 10-10-nya. Satu saja tidak terpenuhi, maka itu nggak bisa disebut ruang vektor. Ya. Nah, terdapat dua kuantor di sini ya. Ada kata terdapat dan ada kata untuk setiap. Untuk setiap berarti kita bisa milih ambil sembarang. Mau vektor U, mau vektor V, mau vektor W, atau vektor apapun kita boleh pilih salah satu aja. Tapi kalau kata terdapat, kita cukup pilih satu saja. Ya. Cara menganalisis apakah sebuah himpunan dengan dua operasi adalah merupakan ruang vektor atau bukan. Yang pertama, kita perlu identifikasi himpunan V dengan objek-objek di dalamnya yang akan menjadi vektor. Kedua, kita identifikasi tadi operasi penjumlahan dan perkalian skalar di dalam V dengan 10 teorema tadi ya. Terbukti atau tidak. Periksa aksioma W tertutup terhadap operasi penjumlahan dan tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Periksa apakah 5 aksioma lainnya terpenuhi ya. Kita cek satu-satu gitu ya. Nah, contoh-contoh ruang vektor nih. Yang pertama ada R pangkat N termasuk R pangkat 2 dan R pangkat 3. Nah ya, jadi R pangkat 2 sama R pangkat 3 ini juga bisa masuk kategori ruang vektor, bukan cuma R pangkat N atau yang lebih dari 3 aja ya. Nah, contohnya nih, ruang vektor V untuk R pangkat N, himpunan objeknya berbentuk U, U1, U2, U3. Dan si U ini ya adalah anggota bilangan real. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar didefinisikan sebagai berikut. Nih, U tambah V ya ketika kan tadi ada 10 teorema ya. Salah satu 10 teorema itu berasal dari perkalian dan penjumlahan. Nah, untuk penjumlahannya ambil satu contoh, U ditambah V itu artinya U1 tambah V1, U2 tambah V2. Kalau skalar kali U artinya skalar U kali U1, skalar kali U2 dan seterusnya gitu ya. Bentuk V-nya adalah skalar dikali U, 0. Ya, bentuk ruang vektornya. Closure, operasi penjumlahan dan perkalian skalar menghasilkan vektor dengan n tupel di R pangkat N.
5 aksioma lainnya, komutatif, asosiatif, distributif, identitas, dan balikan juga harus dipenuhi, maka harus diperiksa. Yang kedua adalah ruang vektor matriks 2x2. V, himpunan matriks berukuran 2x2 dengan elemen-elemen bilangan real. Ingat ya, elemennya harus bilangan real. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar didefinisikan sebagai U tambah V. Ingat, berlaku prinsipnya matriks. Ketika dua matriks dijumlahkan artinya apa? Baris 1 kolom 1 ditambah baris 2 kolom baris 1 kolom 1 ditambah dengan baris 1 kolom 1 juga ya. Baris 1 kolom 2 ditambah juga dengan baris 1 kolom 2 ya. Jadi harus sama gitu ya. Baris 1 kolom baris 2 kolom 1 ditambah juga baris 2 kolom 1 dan seterusnya ya. Jadi apa prinsipnya? Baris tambah kolom ya. Baris kolom gitu ya. Nah, ketika dikali dengan skalar, ya berarti satu-satu. K dikali baris 1 kolom 1, K dikali baris 2 kolom 1, K dikali baris 1 kolom 2, dan seterusnya ya. Nah, klosur harus tertutup ya, dia harus menghasilkan matriks yang juga berukuran 2x2. Kalau ternyata hasilnya adalah matriks berukuran 2x3, berarti tidak terpenuhi dan bukan termasuk ruang vektor ya. Nah, aksioma yang lain yang 4 tadi juga harus dipenuhi. Misalnya komutatif, U ditambah V, hasilnya harus sama dengan V ditambah U ya. U11, V11 tuh hasilnya harus sama dengan V11, U11. U12, V12 harus sama dengan V12, U12 harus sama. U ditambah V harus sama dengan V ditambah U. Elemen identitasnya adalah ini ya, matriks 0, 0, 0, 0, 0. Sehingga 0 ditambah U, hasilnya ya U dirinya sendiri ya. Nah, identitas perkalian 1 kali U, ya hasilnya ya dirinya sendiri ya, tetap U ya. Nah, balikan atau negatif, berarti terdapat apa? Min U. Ya, min U11, min U12, dan seterusnya. Sehingga U ditambah min U hasilnya ya 0, 0 ya. Nah, ini ya hasilnya 0, 0 atau disebut matriks 0. Periksa bahwa aksioma yang lain tuh asosiatif dan distributif juga dipenuhi jika U, V, dan W adalah matriks 2x2. Maka nih ya, ini tadi distributif ya juga dipenuhi ya. Dan jika K dan M adalah skalar, maka nih ya, ini untuk perkalian skalarnya ini harus terpenuhi semua teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah ruang vektor fungsi-fungsi bernilai bilangan real. V disebut dengan himpunan semua fungsi bernilai bilangan real untuk setiap X di dalam selang min tak hingga sampai tak hingga. Elemen himpunan V adalah fungsi berbentuk fx ya. Berarti fungsi juga bisa masuk ke dalam ruang vektor. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar didefinisikan sebagai berikut. Jika F sama dengan Fx dan G sama dengan Gx, maka F ditambah Gx artinya Fx ditambah Gx. Ya. Ketika K dikali Fx artinya K dikali Fx. Ya, lihat nih. Harus sama ya. Nah, klosur operasi penjumlahan dua buah fungsi dan perkalian skalar fungsi menghasilkan fungsi lain yang juga di dalam V yang terdefinisi untuk X di dalam min tak hingga sampai dengan tak hingga. Nih, klosur tertutup, tidak boleh di luar bilangan real ini gitu ya. Aksioma lainnya juga dipenuhi ya, misalnya komutatif F tambah Gx sama dengan Fx tambah Gx, itu hasilnya harus sama dengan Gx ditambah Fx ya, G tambah F. Kemudian elemen identitasnya 0 sehingga Fx ditambah 0 harus sama dengan 0 tambah Fx dan hasilnya harus Fx ya. Negatif fungsinya adalah min Fx sehingga Fx ditambah min Fx hasilnya sama dengan 0. Dan ini harus sama dengan min Fx ditambah Fx. Min Fx ditambah Fx juga hasilnya harus sama dengan 0 gitu ya. Gitu ya. Berikutnya ruang vektor yang keempat yaitu polinom atau pangkat ya. V, himpunan semua polinom berbentuk Px. A0, ini nggak ada pangkat X-nya ya, berarti X-nya pangkat 0. Ditambah A1X, X-nya pangkat 1. Ditambah A2X, X-nya pangkat 2. Tambah A3X, X-nya pangkat 3, dan seterusnya sampai AN pangkat XN. Ya. Ketika A pertama 0, X-nya juga pasti pangkat 0. Pangkat 1, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 2, dan seterusnya ya. Nah, untuk setiap X ini ada di selang min tak hingga sampai dengan tak hingga. Operasi penjumlahan dan perkaliannya didefinisikan sebagai berikut. Px itu
A0, A1X, dan seterusnya. Dan QX adalah B0, B1X, dan seterusnya. Maka P ditambah Q artinya A0 ditambah B0. Ya, pangkatnya lihat. Yang pangkatnya 1 nih, A1X, B1X, pangkatnya 1. A2X2 ditambah yang pangkatnya 2 juga berarti B2X2. Dan seterusnya sampai ANXN ditambah dengan BNXN. Ya. Hasilnya harus sama dengan Q tambah P. Nah, ketika dikali skalar, artinya apa? K dikali, A kan 0, K dikali A1 X1, X pangkat 1, ditambah A2 X pangkat 2, dan seterusnya sampai skalar dikali A pangkat. Sampai skalar atau K dikali AN X pangkat N. Klosur, operasi penjumlahan dua buah polinom dan perkalian skalar polinom menghasilkan polinom lain yang juga di dalam V, yang terdefinisi untuk X di dalam sehingga minta hingga, tak hingga. Aksioma lainnya juga dipenuhi, misalnya komutatif tadi ya, Px tambah Qx itu harus sama dengan Qx tambah Px. Elemen identitasnya adalah 0, sehingga Px ditambah 0, hasilnya harus sama dengan 0 tambah Px, dan hasilnya pasti dirinya sendiri atau Px. Negatif polinom yaitu min Px. Ya, min Px berarti min A0, min A1, X1, min A2, X2, dan seterusnya sampai min ANXN. Sehingga Px ditambah min Px hasilnya 0. Dan harus sama dengan min Px ditambah Px ya. Ini positifnya dulu baru negatif, ini negatifnya dulu baru positif. Dan ini hasilnya sama-sama dengan 0. Nah, kita perhatikan contoh soal berikut ya. Selidikilah apakah nih ya, R2 berarti apa? Vektor di ruang 2 dengan anggota AB nih, ruang 2 nih, tupel-tupelnya ada 2, 1, 2. Ya, dimana yang menjadi syarat vektor di ruang 2 ini adalah AB-nya itu harus anggota R. Dia merupakan ruang vektor atau bukan, ya. Khusus untuk soal ini berarti syarat ini ya. Ketika nanti ketemu soal yang lain, boleh jadi sangat besar kemungkinan syaratnya beda, ya. Nah, kita ambil sembarang vektor ya. Misal kasih nama vektornya U, V sama W. Ya, U, V sama W ini harus anggota di ruang 2, berarti harus punya 2 tupel. Dan kita ambil skalarnya K sama L. Dia harus anggota bilangan real ya. Boleh negatif. Nah, U-nya itu kita ambil contoh deh sembarang bilangan real ya. Harus bilangan real nih syaratnya. Berarti boleh angka berapapun yang penting bilangan real. Untuk vektor U, anggotanya 1, 2. Untuk vektor V, 3, 4. Untuk vektor W, 5, 6. Angkanya bebas, yang penting di bilangan real. Ya. Nah, akan kita buktikan bahwa tadi teori yang pertama, U ditambah V anggota R2. Ya, dia harus anggota di R2. Nah, boleh nggak Bu buktiinnya V ditambah W atau U ditambah W? Boleh, bebas. Nah, ini saya kebetulan ngambilnya U sama V ya. Maka kita tambah vektor U ditambah vektor V. Ya, 1, 2 ditambah 3, 4. Hasilnya berapa? 1 tambah 3, 4, 2 tambah 4, 6. Lihat, ada berapa tupelnya? Ada 2. Karena ini ada 2 tupel dan ini adalah anggota bilangan real, maka ya dia adalah anggota dari R2. Karena memenuhi syarat ya. Ada 2 tupel, 4 anggota real, 6 juga anggota real. Maka dia memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat, maka kita cek langkah berikutnya ya. Kita boleh melangkah untuk cek teori berikutnya. Di mana U ditambah V harus sama dengan V tambah U. Nah, ini U ditambah V-nya tadi kita udah coba ya. U tambah V apa? 46 tadi ya. Nah, sekarang kita lihat V ditambah U. 34 ditambah 1, 2. Hasilnya juga 46, teman-teman. Ya, 4 sama 6 ini sama gak? Oh, sama. Maka terbukti U ditambah V sama dengan V ditambah U. Ya, nih. Ini sama-sama 46. Maka, karena teorema kedua terpenuhi, kita lanjut teorema ketiga. Teorema ketiga, ya, U ditambah hasil dari V ditambah W, hasilnya harus sama dengan hasil dari U tambah V tambah W. Kita cek ya. V ditambah W berarti 3 tambah 5, 4 tambah 6. Ya, hasilnya baru tambah 1, 2. 3 tambah 5, 8. 1 ditambah 8. 4 tambah 6 berapa? 10. Berarti 2 tambah 10. Hasilnya berapa? 19 sama 12. Nah, sekarang kita cek untuk yang ini. U ditambah V baru ditambah W. Ya, berarti tadi U ditambah V berapa? Iya, 1 tambah 3, 2 tambah 4, ditambah W-nya berapa? 5, 6 ya. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5.
2 tambah 4, 6. 6 tambah 6. Hasilnya berapa? 9 sama 12. Coba lihat teman-teman. Sama ya? Oh, ternyata terbukti. Karena terbukti, lanjut pada teori berikutnya, yaitu pilih ya vektor 0 anggota dari R2, yaitu apa? 0, 0. Sehingga vektor U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U sama dengan U. Kita buktikan benar apa enggak? U ditambah 0, 1, 2 ditambah 0, 0. Hasilnya adalah 1, 2 ya. Ini 1, 2 apa? Iya, 1, 2 tadi vektor U ya. Nah, apakah 0 ditambah U juga hasilnya U? Kita lihat. 0 ditambah U berarti 0, 0 tambah 1, 2 hasilnya apa? 1, 2 juga ya. 1, 2 adalah U juga. Karena ini 1, 2 sama ya. Dan keduanya adalah anggota U dan keduanya adalah vektor U, maka terbukti. Karena terbukti, lanjut ke langkah selanjutnya ya. Pilih negatifnya ya, min U yang dia juga anggota R ya. Maka kita cek apakah U ditambah min U hasilnya sama dengan min U ditambah U dan apakah hasilnya 0. Kita cek ya. U ditambah min U. Berarti 1 tambahnya min 1. 2 tambahnya min 2. Hasilnya adalah 1 tambah min 1. Utang 1 bayar 1. Iya, habis. Utang 2 bayar 2. Iya, ya. Ternyata hasilnya 0, 0 ya. Ternyata hasilnya 0, 0. Dan 0, 0 ini disebut vektor 0. Nah, apakah min U ditambah U juga vektor 0? Kita cek. Ya, min 1 ini min dulu ya, berarti min 1 min 2 ditambah 1 2. Nah, di sini kita dapatkan oh iya, ternyata 0 0 juga dan 0 adalah vektor 0, maka terbukti ya. Karena terbukti, kita lanjut lagi teman-teman, buktikan dengan teori yang ke-6. Ini udah mulai perkalian ya, dikali dengan skalar. Contoh, saya ambil skalarnya 3 dan 7. Boleh angka berapapun, negatif pun boleh, yang nggak boleh adalah 0. Asalkan dia bilangan real ya, harus bilangan real. Tapi jangan 0. Nah, yang pertama adalah K dikali U. Ya, K dikali U1 dikali U2. Hasilnya adalah harus apa? Bilangan real. Hasilnya harus anggota R2 dan harus bilangan real. Anggota R2 apa syaratnya? Ada 2 tupel nih. 3 kali 1 hasilnya 3, 3 kali 2 hasilnya 6. Ah, ada 2 tupel, benar 3, 6. Oh, berarti iya dia bisa jadi anggota R2. Terus apalagi syaratnya? Harus bilangan real. Karena 3 dan 6 adalah bilangan real, maka dia bisa dibilang anggota ruang vektor ya. Nah, yang berikutnya adalah K dikali dengan vektor U dan V ya, harus sama dengan K dikali vektor U ditambah K kali vektor V. Sekali lagi teman-teman, ini boleh teman-teman coba dengan vektor V dan vektor W atau vektor U dan vektor W, bebas. Saya ambil contoh aja salah satu di sini U dan V ya. Kita cek dulu. K dikali U tambah V. Tadi U tambah V ya, 1, 2 tambah 3, 4. Berarti 1 tambah 3, 2 tambah 4. Artinya ya, 1 tambah 3, 4, berarti 3 kali 4. 2 tambah 4, 6, berarti 3 kali 6. Hasilnya adalah 12 dan 18. Sekarang kita cek, apakah K dikali U ditambah K kali V hasilnya juga sama. K kali U, K-nya tadi apa? 3, U-nya apa? 1, 2, artinya apa? 3 kali 1, ya, kemudian 3 kali 2. Ditambah K kali V, K-nya berapa? 3, V-nya berapa? 3, 4, artinya apa? 3 kali 4, ya, artinya apa? 3 kali 3 ditambah 3 kali 4 ya. 3 kali 1 adalah 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 tambah 9 12, 6 tambah 12 18. Oh iya, ternyata terbukti ya, sama. Karena terbukti, maka kita lanjut teori ke-8. Skalar tambah skalar dikali vektor sama dengan skalar K dikali U ditambah skalar U dikali skalar ditambah skalar L dikali U. Ya. Nah, kita coba dulu ya. K ditambah L dulu nih. Skalarnya dulu kita jumlahin, baru kita kalikan ya. Tadi skalar K 3 dan L itu 7 ya, berarti 3 tambah 7. Vektor U tadi apa? 1 dan 2. Maka 10 dikali 1, 2. Hasilnya adalah 10, 20 ya. Nah, sekarang baru kita kalikan satu-satu. K kali U dulu, baru L tambah U. Berarti apa? K-nya berapa? 3. 3 dulu dikali 1, 2, ditambah L-nya berapa? 7. 7 dikali 1, 2. Sehingga 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6. 7 kali 1, 7, 7 kali 2, 14. Ya, nah 3 ditambah 7 dapatnya 10. 6 tambah 14 dapatnya 20. Oh iya, terbukti sama. Karena terbukti sama, kita lanjut lagi dengan teori yang ke-9, yaitu K dikali L dikali U hasilnya harus sama dengan L dikali KU.
hasilnya harus sama juga dengan KL dikali U. Kita cek satu-satu ya, berarti ini ada 3 nih yang kita cek. Yang pertama adalah K dikali LU. K dikali LU, L-nya berapa? 7 ya. Berarti saya langsung aja di sini ya. Berarti langsung tuh, U-nya apa? 1, 2 ya, berarti 7 kali 1, LU tuh berarti skalar 1 dikali U1, skalar 2 kali U2 ya. Berarti skalar 1, skalar dikali U1, skalar dikali U2 ya. 7 kali 1, 7 kali 2. 7 kali 1, 7, 7 kali 2, 14. Berarti ini 3 kali 7, kemudian 3 kali 14. Hasilnya apa? 21 dan 42. Sekarang kita hitung yang L dikali KU ya. L-nya tadi 7 ya. KU berarti K-nya 3 dikali dengan U12 ya. 3 kali 1 dan 3 kali 2. 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6. Berarti di sini artinya apa? 7 kali 3, 7 kali 6. 7 kali 3, 21. 7 kali 6, 42. Ya, sekarang kita cek yang KL dikali U. Berarti apa? K-nya 3, L-nya 7. Berarti 3 kali 7. Berapa? 21 ya. Dikali U-nya berapa? 1, 2. Kita kali 21 dikali 1, 2. 21 kali 1, 21. 21 kali 2, 42. Nah, teman-teman perhatikan. Ternyata sama semua. Sehingga terbukti. Karena terbukti, lanjut teori ke-10 terakhir, yaitu 1 dikali U. Identitas ya, hasilnya harus U. Kita cek, 1 kali U, 1 kali 1, 2. Hasilnya adalah 1, 2. Oh iya, terbukti ini U. Karena teori 1 sampai 10 terbukti semuanya, maka si R2 ini ya merupakan ruang vektor. Ya, jika satu saja tidak terpenuhi, maka dia bukan termasuk ruang vektor. Dan pengujian tidak perlu kita lanjutkan. Gitu ya. Oke, semoga tergambar. Nah, supaya lebih tergambar lagi, tadi ya yang termasuk ruang vektor itu bukan hanya vektor R2, R3, atau R pangkat N, tapi juga ada matriks, ada polinom, dan ada fungsi. Nah, sekarang contoh yang kedua adalah contoh dari matriks ya. Ada matriks 2 kali 2. Dengan syarat yang menjadi anggota matriks 2 kali 2 ini ya, harus nih, yang A sama B-nya ini diagonal utamanya boleh angka yang bebas. Tapi diagonal sekundernya harus 1, 1 nih ya. Nah, cek apakah dia ruang vektor atau bukan. Ya. Nah, syaratnya ini ya. Nih, yang sebut saja matriksnya kita namain matriks W ya. Matriks W ini siapapun boleh menjadi anggotanya asal memenuhi syarat. Syarat pertama apa? Diagonal sekundernya harus bilangan real, boleh angka berapapun, 0, negatif ya boleh. Dan diagonal sekundernya harus 1 ya. Diagonal utama boleh angka berapapun yang penting bilangan real, diagonal sekundernya harus 1 ya. Nah, saya contoh nih ambil 0011. Oh iya, ini anggota real ya. Ini diagonal sekundernya. Oh, berarti ini bisa menjadi anggota W. 3 min 2. Bisa nggak? Oh iya, 3 bilangan real, min 2 bilangan real. Ini diagonal sekundernya 1. Bisa. Oh, ini bisa menjadi anggota W. Ini bisa nggak? 3, 1. Oh iya, 3 bilangan real. 1 juga bilangan real. Sekundernya 1, 3. Nggak boleh. Sekundernya harus 1, 1. Maka dia bukan termasuk matriks W. Itu ya caranya ya. Jadi angka berapapun bebas asal memenuhi syarat ini. Khusus untuk soal ini. Soal yang lain bisa jadi syaratnya berbeda. Ya. Nah, kita ambil sembarang A, B, C anggota matriks W dan skalar KL harus bilangan real, tapi nggak boleh 0 ya, kita ambil. Misalkan A-nya 1, 1, 1, 3. Ini boleh ya. Nih, ini memenuhi syarat nih, sekunder, ini real. Kemudian B-nya saya ambil 21, 12. Ini juga sekunder yang memenuhi syarat, ini juga real. C-nya saya ambil 13, 11. Ini memenuhi syarat, ini juga real ya. Nah, akan dibuktikan bahwa A tambah B sama anggota W gitu ya. Betul nggak gitu ya, dia matriks 2 kali 2. Kita jumlahkan ya. 1, 1, 1, 3 ditambah 2, 1, 1, 1. Hasilnya adalah 1 ditambah 2, 1 ditambah 1, 1 ditambah 1, 3 ditambah 1, dan hasilnya adalah 3, 2, 2, 4. Lihat, anggota bilangan W. Syarat menjadi anggota bilangan W tadi apa? Ya nih anggotanya, A, B-nya boleh bilangan real berapapun, 3 sama 4. Oh, lulus bilangan real. Kemudian apa? Diagonal sekundernya harus 1. Nah, ini diagonal sekundernya berapa? 2. Memenuhi tidak? Tidak, ya. Tidak memenuhi, karena ini bukan 1. Karena dia tidak memenuhi syarat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai anggota matriks W.
Ya, syarat atau teorema 1 saja tidak terpenuhi, maka berhenti. Tidak perlu kita lanjut ke teorema 2. Ya, maka W bukan merupakan ruang vektor ya. Maka matriks W dengan order 2 kali 2 bukan merupakan ruang vektor. Ya teman-teman, satu aja nggak terpenuhi, stop. Udah nggak usah lanjutin. Ya, terbukti W bukan ruang vektor. Nah, periksa apakah himpunan berikut vektor ruang atau bukan. Himpunan semua pasangan bilangan real berbentuk 1x, 1,x dengan operasi 1,y ditambah 1y aksen sama dengan, nih lihat ya, syarat untuk menjadi anggota bilangan, anggota himpunan dia gitu ya, dia punya syarat. Yang pertama adalah ketika penjumlahan, yang dijumlahin itu hanya belakangnya doang, y kali y aksen. Ya, y kali y aksen. Ketika dikali, yang dikali hanya yang belakangnya doang, k kali y. Yang depannya harus selalu 1. Ya, yang depannya harus selalu 1. Ini syaratnya untuk soal ini, hanya untuk soal ini, gitu ya. Harus selalu 1. Misal ya, 1, 2, 1, 3. Untuk penjumlahan, berarti yang dijumlahkan hanya ini, 2 tambah 3, ya. Satunya enggak, jadi hasilnya 1,5. Ketika dikali, berarti yang dikali hanya K kali 2, jadi 2K. Satunya enggak tetap. Jadi, tupel pertamanya tidak mengalami operasi. Operasi itu hanya untuk tupel keduanya saja, baik penjumlahan maupun pengurangan. Ya. Nah, kita ambil sembarang ya, kita sebut anggotanya A, B, C, dia anggota S, kita kasih nama dia S ya, dan skalarnya KL, anggota bilangan real. Ya, misal kita tulis aja A-nya adalah 12, B-nya 13, C-nya 14, dan K-nya 5, L-nya 6. Akan dibuktikan bahwa ya, tadi A ditambah B harus anggota S ya. A tambah B berarti apa? 12 tambah 13. Ingat yang dijumlah hanya yang di belakang. Maka hasilnya adalah 15. 15 anggota S bukan? Oh iya, 15 anggota S. Ya, karena syaratnya terpenuhi ya. Nah, kemudian karena dia anggota S, maka kita lanjut. A ditambah B harus sama dengan B tambah A. A tambah B, tadi 13 ditambah A tambah B tadi, 12 ditambah 1, 3. Hasilnya adalah 1, 5. Ya, yang mengalami penjumlahan hanya belakang nih, 2 tambah 3. Sekarang kita cek B tambah A. Berarti apa? 1, 3 ditambah 1, 2. Yang mengalami penjumlahan hanya belakang, berarti 3 dan 2. Hasilnya, oh iya sama. Karena sama terbukti, maka kita lanjut. Ya, 3 A ditambah B tambah C harus sama dengan A tambah B tambah C. Kita cek lagi ya. Pertama A ditambah B tambah C. Kita cek dulu 1, 2 ditambah 1, 3 sama 1, 4. Yang dijumlah yang belakangnya ya. 3 tambah 4. Berarti 1, 9 ya. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 2, 9. Jadi 1, 9. Kemudian harus sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, A ditambah B ditambah C gitu ya. Berarti tadi apa? A tambah B-nya 1, 2 ditambah 3. 2 tambah 3 berapa? 5 ditambah 1, 4. 5 tambah 4, 9. Oh iya sama. Karena sama, maka dia terbukti. Iya. Sekarang kita cek yang keempat. Pilih 0 ya, anggota S. Berarti A ditambah 0 harus sama dengan 0 ditambah A. Harus sama dengan Berarti A ditambah 0 harus sama dengan 0 ditambah A dan hasilnya harus A. Kita cek ya, A ditambah 0. 1, 2 ditambah 1, 0. Ya, yang dijumlahkan adalah yang belakangnya. 2 ditambah 0. Maka hasilnya adalah 1,2. Ya, 2 tambah 0 kan 2 ya. Sekarang kita cek. Oh iya, ternyata 1, 2 adalah A ya. Nah, sekarang kita cek untuk 0 ditambah A. Berarti apa? 1, 0. Ya, ingat ya, yang berlaku adalah tupel yang keduanya ya. Nih, tupel pertamanya semua 1 nih. 1, 1, 1. Kita cek tupel kedua. Karena vektor 0 berarti 0 ya. 0. 1, 0 ditambah 1, 2. Ya, 0 ditambah 2. Berapa 0 tambah 2? 2. 1, 2. Sama nggak? Oh iya, 1, 2 ternyata A. Nah, ternyata hasilnya terbukti. Ya, karena terbukti, kita lanjut lagi. Negatifnya sekarang, min A. Berarti 1, min A. Ya, nah, kita cek apakah A ditambah min A sama dengan min A ditambah A dan hasilnya adalah 0. Ya, kita cek. Ya, ingat ya, tupelnya tupel yang kedua. Tupel yang pertamanya tetap 1. Ya, A ditambah min A berarti
12 ditambah 1 min 2. Ya, 2 ditambah min 2 berapa? 0. 1 0 tadi punyanya siapa? Oh iya, 1 0 tadi adalah 0. Ya, 1 0 tadi apa? Oh iya, 1 0 tadi punyanya 0. Ya. Nah, sekarang kita cek. Min A ditambah A. Min A berarti min 2-nya di depan. Ya, ditambah 1, 2. Ingat ya, hanya tupel kedua, berarti min 2 ditambah 2. Min 2 tambah 2, 0. Oh iya, 1, 0 tadi punya siapa? Punyanya 0. Oh, berarti terbukti. Karena terbukti, kita lanjut lagi dengan perkalian skalar. Ya, K kali A anggota S. Ingat ya, yang dikali hanya tupel keduanya. Berarti 5 kali 2. Hasilnya adalah 1,10. Ya, dan 1,10 adalah anggota S. Ya, nih, 1,X ya. Nah, karena dia adalah anggota X dan terpenuhi, maka kita lanjut ya, terbukti, lanjut teori yang ketujuh. Apa teori yang ketujuh? Teori yang ketujuh yaitu K dikali A tambah B sama dengan KA ditambah KB. Maka kita cek dulu ya, K dikali A ditambah B. A dulu kita jumlahkan ya, sama B ya. 1, 2, 1, 3. Berarti tadi berapa? 1, 5 ya. 5 dikali 1, 5. Ingat, yang dikali hanya tupel kedua. 5 kali 5, 25. Ya, berarti 1,25. Ya. Nah, kita cek apakah ini juga hasilnya 1,25. Ya, kita cek ya. KA ditambah KB. K dikali 1,A, K dikali 1,B. KA tambah 1,KB ya. KA-nya tadi berapa? K-nya 5, A-nya adalah 2 ya. Nah, ini juga K-nya 5, B-nya 3. Berarti 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. Ingat, ya, ini jumlah yang dijumlah yang belakang. 10 tambah 15, 25. Oh iya, ternyata sama. Karena sama berarti terbukti. Ya, karena terbukti, kita lanjut teorem yang ke-8, yaitu penjumlahan skalar dikali dengan vektor sama dengan skalar dikali vektor ditambah skalar dikali vektor. Ya, kita jumlahkan dulu skalarnya. Berarti berapa skalarnya? 5 tambah 6, 11 ya. Dikali vektor A, 1,2. Bu, boleh nggak saya kali vektor B atau vektor C? Boleh, silakan. Kebetulan saya contohnya vektor A. Nah, berarti di sini 11 dikali 1,2. Ingat, hanya tupel ke 2. Berarti hanya 11 dikali 2. Ya, berapa 11 kali 2? 22. Berarti 1,22. Sekarang kita cek apakah hasilnya sama dengan KA ditambah LA. Ya, kita cek. K 5, A-nya 12. L 6, A-nya 12. Berarti 5 dikali tupelnya kedua ya, 5 kali 2, 10. Ya, ini 6 kali 2, 12 ya. Berarti 110 ditambah 111 sama 122. Sama ya 1,22. Karena terbukti, maka kita lanjut teorem yang ke-9 ya, yaitu K dikali LA sama dengan LKA sama dengan KLA. Kita cek satu-satu ya. K dikali LA. Berarti skalar K dikali 1,LA. Ya, 5 dikali L-nya 6, A-nya tadi 1,2 ya. Berarti yang hanya tupel kedua, berarti 6 kali 2. Sama dengan 5 dikali 1,12. Hasilnya adalah 160. Ingat ya, hanya tupel kedua, 5 kali 12. Sekarang kita cek yang L kali KA. L-nya berarti di luar, 6. K-nya yang di dalam ya, berarti jadi KA ya. Nah, 6 dikali, A-nya berapa? 1, 2. K-nya 5 ya, karena hanya tupel 2 yang dikali jadi 1,5 kali 2. 5 kali 2, 10. Nah, ini hanya tupel kedua lagi, berarti 6 dikali 10, hasilnya 60. Oh, sejauh ini sama. Kita cek yang terakhir. KL dikali A. Ya, sama dengan 1 dikali KLA. K-nya 5, L-nya 6. 5 kali 6, 30. Dikali A, 2. Oh iya, 60. Sama. Karena tiga-tiganya sama, maka dia terbukti. Nah, teorema selanjutnya, yaitu dikali dengan 1. 1 kali A hasilnya harus A. Betul nggak ya? 1 dikali 1,2. Ingat tupel belakangnya doang ya. Berarti 1 dikali 2. Berapa 1 kali 2? 2. 1,2 ini A bukan? Oh iya, ini A. Karena ini A, maka terbukti. Karena teorema 1 sampai 10 terbukti semuanya, maka terbukti S adalah ruang vektor. Ya. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Ini referensi yang bisa kalian jadikan acuan atau cek langsung ke sumbernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.